Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM 107 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama aku Dayang di Sore Ceria. Well, hari ini kita kedatangan special guest star teman Pro 2. Kalau misalnya kamu sudah kepo Instagram @rripro2tarakan, hari ini kita kedatangan wanita muda, seorang fasilitator forum anak nasional. Kita sapa hangat dulu, ini dia Kak Nurjana Ridwan. Halo Kak Jana. Halo Kak Daya. Wah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sebenarnya tidak begitu fit ya, tapi karena ini kita bahasnya sesuatu yang sangat menarik dan penting nih, jadi harus datang nih. Harus datang ya. Wah, thank you so much Kak Jana udah menyempatkan hadir di sini ya, walaupun kondisinya lagi kurang fit. Dan jangan terlalu dipaksakan ya, kalau nggak kuat angkat tangannya. Aman Kak, aman ya. Oke, thank you so much juga. Di sini Kak Jana hadir untuk nemenin teman Pro 2 yang lagi dengerin di 107 FM, juga di aplikasi RRI Digital, dan yang lagi pantengin kita di live streaming YouTube RRI Tarakan Official. Oke, Kak Jana, Kakak sekarang hadir di sini sebagai seorang fasilitator forum anak nasional ya, provinsi dan juga kota. Iya juga. Oke, nah ternyata teman Pro 2 sebelumnya ya, terakhir di tahun lalu ya, masa jabatannya itu habis sebagai Ketua Umum Forum Anak Kecamatan Tarakan Timur, and then Wakil Ketua 3 Forum Anak Kota Tarakan. Benar sekali. Oke, fakta tuh teman Pro 2. Nah, dari jabatannya ini ya, tepat banget kali ini Kak Jana kita membahas tema terkait cegah pertumbuhan stunting sejak usia remaja. Benar sekali Kak Daya. Oke Kak Jana, sebelum kita terjun bebas ya ke topiknya, pengen tahu dulu dong teman Pro 2 harus tahu kalau siapa, apa, dan gimana sih seorang Kak Jana ini backgroundnya? Oke, jadi mungkin sedikit aja, sekarang aku berumur 19 tahun ya Kak Dayang. Oke, jadi sehari-harinya aku kegiatannya itu sebagai mahasiswi nih di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bone Tarakan. Kemudian aku di program studi S1 Kebidanan. Kemudian di luar sebagai mahasiswi aku juga aktif nih di organisasi ataupun kegiatan pengabdian masyarakat. Aktivis sekali ya Kak Jana ini. Kalau boleh tahu organisasinya apa aja? Salah satunya aku tahu termasuk dalam BEM ya? Iya BEM. benar Kak, saya saat ini tergabung dalam BEM Fakultas Ilmu Kesehatan. Lebih spesifiknya itu saya pada bidang pendidikan kesehatan, seperti itu Kak Dayang. Oke Kak Jana, di luar, untuk organisasi luar selain forum anak adakah juga? Untuk organisasi terikat itu tidak ada ya Kak. Tapi saya di sini itu lagi sama teman-teman lagi ngembangin suatu alat nih Kak. Itu kami terbentuk dalam yang namanya tim IoT Energi Tarakan Kak. Seperti itu. Berarti terkaitan sama energi ya? Iya, dan juga ini boleh sedikit cerita, alat yang kami kembangkan ini adalah alat pendeteksi kebocoran gas Kak. Seperti kita tahu Kota Tarakan ini sumber dayanya itu yang banyak ini minyak dan gas ya Kak. Dan juga perlu Kak Dayang ketahui nih, Kota Tarakan termasuk wilayah dengan pengguna jaringan gas itu termasuk yang terbesar Kak di Indonesia. Dan di sini Jen ambil di bagian ini Kak, pengembangan produk dan juga research di masyarakatnya. Jadi di sini kenapa sih Jen tertarik untuk tergabung, karena kita mikir gini Kak. Mungkin Kak Dayang mengingat pada tahun 2023 itu ada 4 kebakaran yang besar yang emang banyak banget nih penduduk Kota Tarakan yang menjadi korbannya, termasuk anak-anak nih. Nah di sini, dan juga saya melihat nih kalau kompor ini kan dipakainya di dapur ya sama ibu-ibu. Nah di sini saya mengambil juga nih bidang saya sebagai kebidanan, yaitu tentang bagaimana sih meningkatkan kualitas hidup dari ibu, apalagi ibu hamil nih, gimana kalau keracunan gas. Seperti itu sih Kak. Wah, kompleks banget ya sebenarnya hal ini, dan kebetulan juga relate sama backgroundnya Kak Jana dari kesehatan. Wah, berarti Kak Jana, kita ke topik pembicaraan kita hari ini ya. Boleh. Stunting sampai sekarang ini PR banget gak sih buat Indonesia? Bener banget. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, kenapa sih mencegah stunting itu harus sejak usia remaja? Ada apa dengan remaja?
Oke, jadi sebelumnya kita singgol sedikit ya tentang stunting. Boleh. Sama sebenarnya stunting dan gizi buruk ini adalah suatu hal yang berdampingan. Dan juga masih banyak nih yang salah kaprah. Wah, kenapa tuh Kak? Karena gini Kak Dayang, stunting itu sudah pasti gizi buruk. Oke. Tapi gizi buruk itu belum tentu stunting, seperti itu. Jadi anggapannya perbedaannya di mana? Karena kalau gizi buruk anggapannya ketika gizinya sudah baik, sudah diperbaiki tapi tumbuh kembangnya tidak terkendala, berarti anak itu tidak stunting. Karena pada dasarnya stunting ini adalah kondisi di mana suatu anak tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dan di bawah rata-rata dari pada umumnya anak-anak seumurannya. Dan juga selain tumbuh kembang secara fisik, ternyata anak-anak dengan stunting dan pasca stunting ini memiliki gagal tumbuh kembang pada otaknya Kak Dayang. Wah, luar dalam ya. Benar. Dan sekali. juga stunting ini adalah PR untuk kita semua, nggak hanya di Kota Tarakan tapi di Indonesia stunting sendiri itu masih menjadi PR bagi kita semua, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh komponen masyarakat, baik itu pelajar masih muda ataupun sudah tua nih Kak Dayang. Kemudian kita bahas kenapa sih dari remaja anggapannya seperti ini Kak Dayang. Mungkin Kak Dayang pernah dengar, jangan nikah muda, apalagi perempuan jangan sebelum umur 21 ya. Pernah dengar enggak? Benar. Nah, kenapa di situ? Jadi anggapannya seperti ini Kak Dayang. Pada saat remaja kita mulai dari umur 11 tahun ya Kak Dayang sampai dengan 21 tahun, organ reproduksi wanita itu masih terus berkembang Kak Dayang. Jadi ketika perempuan itu sudah hamil, maka tumbuh kembangnya akan berhenti. Dan kita tahu dong kalau sesuatu yang harusnya masih bertumbuh tapi berhenti, pasti ada sesuatu yang nantinya akan menjadi sesuatu yang tidak baik nih. Benar-benar. Nah, kemudian kita bahas stunting, kenapa harus dari remaja? Karena seperti ini Kak Dayang. Pada dasarnya yang menjadi hal utama dari penyebab stunting ini adalah kekurangan nutrisi, baik ketika si anak ini sudah lahir ataupun sebelum dia lahir. Kemudian mungkin Kak Dayang nggak asing dengan program 1000 hari kehidupan pertama yang dimulai sejak janin itu masih berada di kandungan. Nah, itu kenapa? Karena kita mengatakan golden time-nya ya saat itu. Iya, itu adalah golden time-nya ya. Karena itu pada dasarnya yang biasanya jadi berpotensi untuk stunting ini adalah ibu-ibu dengan kasus anemia Kak Dayang. Karena kenapa anemia? Karena anemia ini adalah kekurangan zat besi, kekurangan hemoglobin ya Kak Dayang ya. Dan di mana hemoglobin ini yang bertugas nih untuk membawa nutrisi bagi tubuh si ibu dan juga si bayinya. Kita kembali. Kenapa masih harus di remaja? Karena ya kita tahu anggapannya kita menanam pohon nih Kak Dayang, pastinya kita pupuk dong dari masih kecil. Nah, seperti itulah. Dan juga ketika anemia adalah sesuatu yang bisa diperbaiki ya Kak Dayang. Bisa banget. Akan tetapi ketika hal itu tidak diperbaiki sejak awal, tidak di-mention sejak remaja, itu nantinya akan sangat berpotensi menyebabkan ibunya ini kekurangan nutrisi yang berakibat pada si janinnya ini, dan ketika lahir kemudian tidak mendapatkan tindakan yang benar, maka jadilah anak tersebut stunting Kak Dayang. Seperti itu. Dan berkaitan juga ya tadi tentang nikah muda dan juga anemia. Remaja Indonesia itu termasuk tinggi juga ya Kak Jana? Benar Kak Dayang. Dan anemianya. Benar, dan juga masih sangat miris karena mereka Jen sendiri nih ada beberapa teman yang mereka tahu mereka darah rendah, mereka tahu mereka anemia, tapi ya sudah nggak apa-apa deh, dan juga itu disepelekan gitu ya. Iya benar, disepelekan. Dan Jen tuh kadang kalau jengkelnya ini Kak Dayang kasarnya ngomong, ya udah nggak peduli tentang dirimu, ingat anakmu nanti, kasihan. Benar-benar masa depan ya ada di sana. Anggapannya gini, ya udah deh kalau lu nggak sayang diri lu nggak apa-apa, mikirin deh anak lu ntar gitu. Bener, jangan egois gitu ya. Benar sekali Kak Dayang. Nah, Kak Jan, tentang stunting. Nah, kalau tadi kan ada faktor utamanya ya tentang stunting sudah Kak Jan juga jelaskan. Benar. Nah, gimana kalau untuk jangka panjangnya?
Jadi kayak dampak jangka panjangnya dari stunting sendiri Kak Jen? Dari anaknya ini? Iya. Oke, dari anaknya ini tentunya yang tadi Jen sudah bahas, tumbuh kembangnya itu akan menurun, tidak sesuai dengan usianya. Kemudian fisiknya yaitu kecil, mungil. Kemudian kita sayangnya ini di otaknya Kak, karena pertumbuhan otaknya itu tidak sesuai kan, terhenti. Benar. Jadi Jen sendiri, dan ini sedikit cerita, Jen itu sebenarnya bukan dari SMA Kak, tapi dari SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Masuknya ke kesehatan ya? Iya, jauh kan. Nyambungnya di mana itu? Nggak ada nyambungnya Kak Dayang, soalnya benar-benar itu 3 tahun nggak ada belajar biologinya. Nggak ada sama sekali. Mungkin nyambungnya di ini doang sih Kak Dayang. Kalau di kebidanan kita ngurusin tali pusar ya. Nah kalau di TK aja kemarin ngurusin kabel. Gitu. Agak nyambung di bagian situnya ya. Tetap Dan aja juga beda nggak sih? seperti itu. Nah mungkin sedikit cerita yang jadi alasan Jen untuk ngambil kebidanan ini adalah kasus stunting ini Kak Dayang. Jadi memang awalnya Kak Jen sudah peka terhadap stunting. Iya, awalnya, tapi di situ Jen tidak berpikir kayak, tidak begitu memikirkan ini parah banget gitu ya. Enggak, tapi ketika pada Februari 2022 itu Jen ada visit home ke daerah Binalatung yang emang itu dalam banget Kak Dayang, sampai kayak naik mobil tuh yang udah kayak huyung-huyung gitu loh. Cuman kemudian di situ Jen lihat langsung nih ada anak yang masih stunting, ada juga yang udah dinyatakan udah nggak stunting nih. Tapi gak ada yang seperti Jen katakan, dia gagal tumbuh kembangnya nih, udah gagal. Jadi dia tuh umurnya 13 tahun Kak Dayang, tapi badannya itu seperti anak yang baru masuk SD kelas 1, kecil. Banyak banget tuh juga aku lihat Kak Jen. Bener. Dan juga kalau kecil mungil karena Jen juga pendek kan ya sampai sekarang. Pendek cuman gitu. Cuman ini anaknya ini nggak sekolah Kak Dayang, dan juga dia ini masih dia buta huruf. Untuk angka dia stucknya di 1 sampai 10. Dan di situ Jen tergerak, muncullah nih rasa kemanusiaannya Kak Dayang, kayak aku pengen buat lebih. Cuman kalau aku di forum anak tentunya aku sangat terbatas. Jadi bagaimana aku berpikir bisa berada pada bidang tertentu yang bisa membantu secara langsung dan lebih banyak, mungkin seperti itu Kak Dayang. Kak Jen, nah untuk stunting sendiri tadi katanya ada anak yang sudah dinyatakan udah nggak stunting, berarti stunting ini bisa disembuhkan? Bisa Kak Dayang. Bisa ya, walaupun sudah dari lahir seperti itu Kak Jen? Ya makanya tadi ini kita bahas tentang golden time ya. Itu 1000 hari kehidupan pertama atau kurang lebih itu 2 tahun Kak Dayang. Jadi awal mula yang anak berpotensi stunting ini adalah anak yang lahir baru lahirnya itu di bawah 250 gram ke bawah. Untuk yang baru lahir. Iya, itu berpotensi stunting, tapi ini masih bisa kita selamatkan. Kalau untuk 1000 hari ini. Ya, tapi yang paling penting ini adalah 6 bulan setelah lahir. Itu dengan bagaimana Kak Dayang, dengan pemberian ASI eksklusif. Penting banget nih ASI. Bener. Apalagi zaman sekarang tuh, aku senang banget ya Kak Jen, itu ibu-ibu sudah pada aware tentang ASI. Iya, benar. Daripada kasih anaknya sufor. Benar, karena sampai yang kayak anggapannya gini Kak Dayang, kamu punya anak itu tidak menghalangi kamu untuk bekerja loh. Banyak loh ibu-ibu yang kerja itu bawa pumping, karena Jen lihat sendiri juga seperti itu. Jadi dia kerja, cuman dia tetap mikir nih anaknya dengan bawa pumping. Jadi meskipun anggapannya pakai botol dot ini, tapi masih aksi eksklusif Kak Dayang. Nah itu untuk 6 bulan pertama. Nah ini sangat golden time ini. Kemudian jika memang belum terlepas dari label stunting, itu masih bisa diselamatkan sampai si anak ini berumur 2 tahun. 2 tahun? Iya, karena dikatakan anak ini bisa bebas, bisa dikatakan dia tidak stunting atau tidaknya itu ketika dia berumur 2 tahun ke atas ini. Nah, bagaimana dengan kabar anak yang tadi Kak Jen sempat ketemu yang sudah berusia 13 tahun? Nah, berarti ini dan
emang setelah Jen tanya-tanya, emang anaknya ini waktu itu tidak mendapatkan ini, ada yang tidak mendapatkan ASI eksklusif karena ASI ibunya mampet. Kemudian didorong dengan ekonomi keluarganya yang rendah sehingga sejak 6 bulan pertama itu kemudian hingga lebar hingga besar hingga 2 tahun itu si anak ini tidak mendapatkan nutrisi yang baik karena pada dasarnya ini yang kita untuk anak bertumbuh kembang ini adalah nutrisi ya Kak. Ketika tidak terpenuhi maka ada sesuatu yang janggal. Yaitu gagal tumbuh kembang ini seperti itu. Berarti kalau sudah lewat dari golden time-nya itu akan terbawa sampai dia usia remaja bahkan sampai dewasa. Benar Kak Daya. Wah ini sangat menjadi penting banget ya untuk di masyarakat kita Kak Jen karena banyak banget hal ini terjadi di sekitar kita. Nah sekarang untuk remaja sendiri, gimana sih remaja itu bisa berperan untuk pencegahan stunting ini Kak Jen? Ini adalah suatu hal yang sangat tidak asing tapi disepelekan untuk teman-teman di sana, apalagi adik-adik Jen yang masih SMP SMA nih. Tolonglah konsumsi TTD itu yang diberikan. Iya SMA SMA itu masih dikasih. SMA ya, iya. Aku minum kok Kak Jen. Bagus. Terima kasih Kak Dayang. Pro 2 minum gak nih? Harus minum dong karena emang banyak loh Kak Dayang itu yang nggak konsumsi TTD karena mikirnya nggak enak, pusing, mual gitu kan. Padahal emang ini tipsnya nih kalau mau konsumsi TDD karena emang kadang ada yang nggak enak, nggak suka nih rasanya. Nah tipsnya ini dan emang disarankan ini dikonsumsinya pada malam hari Kak Dayang. Karena memang kandungan dalam TTD itu dia ada memiliki efek samping yang seperti mual, pusing gitu. Ngantuk juga nggak sih Kak Jen? Iya ngantuk juga, tapi yang lebih banyak itu ininya Kak, mual sama pusingnya. Jadi banyak yang nggak mau konsumsi TTD itu karena nggak nyaman dengan mual dan pusing itu. Jadi sarannya itu dikonsumsi ketika memang mau tidur. Biar sekalian istirahat ya. Iya dan juga jadi mual dan pusingnya itu nggak kerasa Kak Daya. Benar. Nah selain dari tablet ya, tablet tambah darah, berarti ini adalah hal yang bisa dilakukan untuk pribadi. Iya benar. Nah apalagi sih selain TTD Kajian makanannya deh. Iya makanannya juga, kemudian pola hidup sehat seperti itu. Dan ini teman-teman tolong junk foodnya seblaknya dikurangin aja ya. Agak susah deh gini. Boleh tapi jangan berlebihan Kak Daya. Sekali-kali aja ya. Iya sekali-kali sebulan, sekali mungkin, 2 kali mungkin. Jangan setiap hari. Ini sekali-kalinya mungkin sekali pagi, sekali siang, sekali malam. Jangan gitu dong. Jangan gitu, itu jadinya rutin tuh Kak Daya. Berarti semua makanan instan ya Kak Jen? Sebenarnya itu berpengaruh sih Kak. Selain dari anemianya ini kita mengkhawatirkan ini Kak Dayang. Khawatirnya dari pola hidup tidak sehat ini menghasilkan miom Kak. Jadi miom itu adalah anggapannya suatu parasit yang tumbuh di dalam tubuh perempuan di dalam rahim. Nah ini dia itu faktornya banyak. Salah satunya ini ya tadi pola hidup tidak sehat ini. Dan kenapa bisa miom ini berpengaruh? Karena gini, miom itu anggapannya parasit yang menyerap nutrisi Kak. Jadi ketika anggapannya seseorang ini wanita ini memiliki miom kemudian dia hamil, jadi anaknya ini akan bertarung dengan si miom ini untuk merebutkan nutrisi dalam perut ini ya. Iya benar. Berpengaruh lagi nih sama kondisi bayinya. Iya benar, makanya pola hidup sehat ini sangat dibutuhkan. Dan emang nih Kak Dayang, sehat itu mahal. Jadi selagi kita bisa masih dapat gratis nih, manfaatkanlah itu dengan baik. Kemudian untuk makanan mungkin teman-teman nih yang teman-teman Pro 2 di rumah ini yang lagi ngedengerin bisa nih konsumsi makanan dengan zat besi, mineral dan vitamin yang tinggi. Contohnya itu daging merah. Kemudian kalau yang suka sayur nih bisa sayuran hijau seperti bayam, seperti itu. Favorit aku tuh Kak Jen. Bener, dan juga mungkin ada yang tahu buah ini nggak, buah terap. Tahu. Nah, tahu nggak? Ternyata buah terap ini kan adalah buah endemik Kota Tarakan ya. Lokal kita nih. Bener banget. Dan kita gali ternyata
buah terap ini memiliki nutrisi yang baik loh Kak Dayang. Dan juga itu memang sudah ada penelitiannya yang dilakukan oleh memang tim dari kebidanan juga, tapi itu bukan gen ya Kak Dayang. Kira kajiannya nih. Bukan, belum, tapi doain aja. Amin. Dan Jadi itu gimana, memang sempat diterapkan di Amal Kak Dayang, di anak-anak yang di Pantai Amal. Seperti Untuk itu. konsumsi buah terap itu ya? Ya, tapi kita karena kalau buah terap ini kadang ada yang suka, ada yang enggak ya. Iya. Jadi karena aromanya itu. benar. Jadi berdasarkan penelitian yang dosen Jen lakukan itu, ini dikemas menjadi sesuatu yang anak-anak suka. Jadi buah terap ini dijadikan es krim. Diolah lagi ya. Benar Kak Dayang. Oke, jadi jadinya kreatif nih untuk gimana anak-anak bisa suka sama makanan yang bergizi ini. Oke, Kak Jen. Nah, kalau sejauh ini apa aja sih inisiatif yang udah dilakuin sama Forum Anak Nasional ya terkait dengan pencegahan stunting di kalangan remaja? Oke, tentunya yang pertama kita adalah edukasi ya Kak Dayang. Nah, dan juga kita edukasi baik itu dari tingkat kelurahan bahkan Kak Dayang, dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional tuh kita semua nih melakukan yang namanya edukasi kepada teman-teman. Kemudian kita ketika kita mendapatkan suatu kasus, anggapannya kita melihat di kelurahan ini ada anak dengan stunting nih, itu bisa kita laporkan dengan regulasi-regulasi tertentu. Kemudian kita juga bersuara nih kepada pemerintah. Dan juga ini nih Kak Dayang, pada tanggal 23 Juli nanti itu bertepatan dengan Hari Anak, itu ada pembacaan suara anak Indonesia, itu dilakukan di Jayapura. Dan salah satu poinnya itu adalah tentang penanganan stunting ini. Kemudian untuk spesifiknya kita di Kota Tarakan, itu berdasarkan pelaporan juga dan juga kesadaran dari pemerintah, itu setiap tahunnya kita ada yang namanya rembuk stunting Kak Dayang. Setiap tahunnya? Ya, setiap tahunnya itu ada yang namanya rembuk stunting. Dan itu mulai dari kecamatan Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Barat hingga Utara. Kemudian dari hasil rembuk dari 4 kecamatan ini dirembukan lagi pada rembuk stunting tingkat kota. Dan kabar baik nih Kak Dayang, di Kota Tarakan sendiri itu sejak tahun 2021 hingga berdasarkan data 2023, karena kita hitungnya pas tahunnya udah selesai ya, itu stunting di Kota Tarakan prevalensinya memiliki penurunan Kak Dayang. Wah, puji syukur ya, alhamdulillah. Ya, mungkin boleh tepuk tangan juga nih untuk pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Tarakan yang sudah berperan. Iya benar. Dan juga karena emang gini Kak Dayang, kita nggak bisa selalu menyalahkan pemerintah. Anggapannya gini, karena pemerintah ini cuma satu, masyarakatnya 10, nggak balance kan. Jadi perlu nih kesadaran dari kita semua, apalagi perempuan-perempuan nih, kayak setidaknya itu untuk diri kamu sendiri loh. Seperti itu Kak Dayang. Untuk diri kamu sendiri minimal ini. Bener. Oke Kak Jen, ternyata banyak banget ya hal-hal yang sudah dilakukan sama Forum Anak Nasional dan juga selama Kak Jen berada di sana. Dan mungkin juga di sebelum-sebelumnya. Wah, keren banget perjuangannya. Dan teman Pro 2, kita masih bakal ngobrol lagi nih sama Kak Jen, lebih membahas lagi tentang remajanya. Karena sebelumnya tadi kan Kak Jen, kita udah bahas tentang anak-anak yang dari 1000 hari untuk golden time ya, yang berpotensi untuk stunting. Kita bakal cari tahu juga gimana sih untuk remajanya yang kena stunting tuh gimana? Apakah aku terkena stunting? Apakah kamu terkena stunting? Apakah Kak Jen? Wah, semoga tidak ya. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Sore Ceria. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah
sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita sukuta selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria. Pro 2 FM. Pro 2 FM teman terbaik kamu, masih bersama aku Dayang di Sore Ceria. Wah teman Pro 2 dan masih hadir bersama kita ini. Di sini ada Kak Nurjana Ridwan selaku fasilitator Forum Anak Nasional. Ayah Kak Jana gimana, masih hadir? Masih hadir dan masih semangat Oke, nih Kak teman Pro 2 Daya. juga harusnya masih semangat juga ya Kak Jana, karena pembahasannya penting banget apalagi terkait dengan para remaja dan anak muda nih. Iya bener banget. Oke Kak Jana, tadi kan kita udah janjian nih sama teman Pro 2, kita bakal membahas gimana sih untuk mengidentifikasi para remaja ini terkena stunting Kak Jana. Oke, jadi untuk remaja kita itu nggak stunting Kak. Oke, kita sebutnya apa? Malnutrisi? Mungkin seperti itu. Oke, Atau ha. enggak ini kek Kak, Apa itu kek? kekurangan energi kronis. Oh. Nah kalau pada remaja itu bisanya itu. Itu ya Karena disebutnya. stunting ini kayaknya dia itu khususnya pada anak. Oke, Karena ha, dia ha, ha, ha. adalah di mana gagal tumbuh kembang Ya. secara fisik maupun otak dari anak. Oke. Nah kalau remaja nih ada dasarnya kita udah enggak nih. Enggak ya. Soalnya sering banget tuh dikata-katain lah stunting lu. Itu bersendahan doang kali ya. Dan Oke, memang jadi bener. karena minimnya Oke. nih pengetahuan Iya, minim dari literasi. masyarakat. Jadi kurang gizi sedikit dikatainnya Stunting, stunting. Padahal bener. nggak semua kekurangan gizi itu stunting lah. Makanya Iya. yang Jen mention di awal tadi seperti itu. Oke, Kak. udah tahu kan teman Pro 2. Kalau dikatain ya, kasih tahu dianya. Oke, nah sekarang gimana sih untuk kita mendorong? Tadi kan sebelumnya para remaja ini bisa mencegah stunting dari dirinya sendiri ya. Bener. Nah, gimana cara seorang Kak Jen ya dan juga dari Forum Anak tuh untuk mendorong para remaja ini bisa aktif juga nih untuk melakukan pencegahan stunting entah di lingkungannya ataupun juga di masyarakat. Oke, yang pertama pastinya kita mengedukasi. Iya, Jadi selain mengedukasi ini kita mengajak.
Oke. Kita mengajak, tapi sebelum mengajak nih kita memberikan contoh kayak kita gimana konsumsi nih. Oke. Dan juga mungkin ini kadang yang mungkin gimana ya ngomongnya. Kalau kita temennya kan kadang ngomongnya tuh ya rada asal ya. Sampai kayak makan tuh. Sama teman ya ngomongnya ya. Bener. Tapi dan juga dari yang kemarin nih baru balik ini Jen tuh kan ngobrol-ngobrol juga nih. Ya? Dan emang itu kita kegiatannya seluruh Indonesia kan Kak, hadir. Kegiatan apa itu Kak Dan Jen? yang ini peningkatan lokakarya Forum Anak Nasional ini. Nah itu jadi kita berkumpul nih dan Jen sendiri di kelas fasilitator. Jadi ini ngomong-ngomong nih sama teman-teman fasilitator dari daerah lainnya dan mereka tahu ini kalau TTD ini perlu dikonsumsi, tapi ternyata mereka tidak tahu bahwa TTD dikonsumsi ini sangat sekrusial itu kadang. Sekedar tahu-tahu aja. Jadi sekedar tahu aja dan ya tadi seperti Jan bilang mereka masih banyak yang nggak mau konsumsi ini karena dari efek sampingnya ini. Dan juga emang kalau nggak suka sama TTD yang diberikan bisa nih diimbangin dengan boleh nih cari merek-merek lain. Kemudian atau enggak kalau nggak suka nih nggak mau anggapannya aku nggak mau makan obat-obatan deh. Ya udah sok makannya dijaga nutrisinya. Yang proteinnya tinggi, kemudian yang zat besinya tinggi, vitamin dan mineralnya juga. Tapi sebenarnya kalau kita mau cuman di nutrisi makanan ini rada berat ya, apalagi buat teman-teman, apalagi teman-teman perempuan nih yang nggak mau makannya banyak kan ya, takut gendut gitu ya. Tapi sebenarnya yang bikin gendut itu makan makanan seperti seblak dan junk food sih kadang. Itu memang dikit-dikit tapi tinggi karbohidratnya ya, tinggi lemaknya kadang dan juga andaikan lemaknya itu lemak yang baik, lemak jahat ini. Iya, tapi masalahnya ini kadang Jen juga relate sih. Makanan yang lemaknya jahat ini justru enak ya kadang. Kita nggak bisa pungkiri. Bener, memang yang enak-enak itu terkadang memberikan keburukan Kak Jen. Bener kadang. Tapi untuk mengimbangi itu karena saya sendiri nih, Jen sendiri nih masih kadang nggak bisa nih kalau nggak makan. Masih manusiawi ya? Iya masih manusiawi dong kadang. Nafsu makannya. Jadi kita ya harus imbangin dengan olahraga. Itu. Dan juga yang paling penting nih Kak Daya. Apa tuh Kak Jen? Jangan keseringan begadang deh ya kata aku. Tertampar ya gitu ya. Sebenarnya ini menampar diri sendiri juga Kak Daya. Ternyata menyinggung diri sendiri. Tapi ini sambil reminder diri sendiri sambil ngajak teman-teman Pro 2 nih Kak Daya gitu. Berarti kita sama-sama berjuang ini ya Kak Jen. Benar. Jadi emang musuh terberat adalah diri kita sendiri kadang. Ya ini teman Pro 2 ternyata menjadi PR kita bersama ya untuk menjaga pola makan, pola hidup. Nah karena memang juga pola makan kita kadang agak lain, makanya konsumsi TTD. Benar. Dan apalagi kalau menstruasi. Itu penting banget. Benar-benar lemes juga, banget tuh. Jen pernah ditanya ini Kak Dayang sama temen Jen. Dia malah dia tuh laki-laki Kak Dayang. Cuman justru dia malah pengen konsumsi TTD Kak Dayang. Emang laki-laki enggak boleh Kak Jen? Enggak disarankan. Enggak disarankan ya? Ya dan itu dia nanya ke Jen. Jen kenapa sih laki-laki enggak konsumsi TTD juga? Karena gini. Laki-laki itu tidak ada siklus pengeluaran darahnya Kak Dayang. Oh iya benar. Makanya tidak ada mensnya kan. Nah makanya untuk jadwal konsumsi TTD itu disarankan 1 minggu sekali. Namun pada menstruasi itu setiap hari disarankannya. Nah catat menstruasi setiap hari. Kalau normalnya 1 minggu sekali ya Kak Jen. Iya benar. Apalagi buat teman-teman yang udah tahu nih dirinya anemia, udah tahu nih kadang vertigo kayak kelingan tiba-tiba gitu. Jadi tolong sayangin dirimu sendiri dan anakmu di masa depan nanti. Iya sayang. Untuk Kak Jen, tadi kan juga salah satu cara dari Forum Anak juga Kak Jen ajarin teman-teman Pro 2 untuk gimana sih untuk berpartisipasi aktif, itu salah satunya juga untuk menyebarkan edukasi ya. Nah gimana sih cara memastikan kalau informasi dan edukasi tentang pencegahan stunting ini juga menjangkau semua remaja termasuk yang tinggal
di daerah terpencil, Kak Jan? Ini agak sulit nih. Oke, jadi yang paling banyak kita lakukan adalah memang edukasi melalui sosial media, karena kita mikirnya gini, siapa sih zaman sekarang yang nggak pakai handphone? Tapi kita juga memikirkan nih, ternyata masih ada loh saudara-saudara kita yang belum memiliki kesempatan yang sama dengan kita. Jadi kami sering melakukan ini Kak Dayang. Kami itu visit ke sekolah-sekolah. Selain juga ke sekolah-sekolah itu kami juga terjun langsung nih ke masyarakat. Kami kemas sedemikian rupa agar itu terlihat menyenangkan dan juga agar dapat bisa diterima. Mungkin contohnya gini, mengapa keterampilan sosial di sini sangat dibutuhkan, karena kalau stunting ini kan erat kaitannya dengan kesehatan ya Kak. Tapi kalau kita bahasanya tentang tadi miom, mineral dan segala macam, hemoglobin itu susah kan dicerna. Jadi di saat melakukan visit itu, saat sosialisasi secara langsung di masyarakat itu, kami kemas bagaimana apa yang kami sampaikan ini menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat, teman-teman dan juga anak-anak yang menjadi target dari sosialisasi kami, seperti itu Kak Dayang. Biar paham, nggak melong aja ya. Bener, jadi nggak sekedar audiens kan kadang ditanya udah paham belum? Paham. Padahal belum nih. Pas kita tes nih, nggak ada. Nggak. melayang. Ya gitu. Jadi di sini sebagai Framanak ya tentunya kami anggapannya kami punya dua bahasa lah gitu kan bagaimana bahasa kepada masyarakat yang mudah dimengerti, kemudian apa yang kami dapat di masyarakat ini dapat kami kemas menjadi sesuatu yang baik dan pantas untuk kami sampaikan dan kami aspirasikan kepada pemerintah Kak Dayang. Seperti itu. Anggapannya kami adalah penghubung dan juga perpanjang tangan dari pemerintah. Dan juga masyarakatnya. Benar sekali Kak Dayang. Nah Kak Jan, selama Kak Jan ini bertugas di Forum Anak ya, dalam kampanye untuk pencegahan stunting di kalangan remaja, apa sih yang paling menantang gitu, yang kayaknya wah ini berat banget nih? Sebenarnya kalau dari remajanya tidak ada yang tidak begitu menantang, lebih ke orang dewasanya sih kadang. Karena gini Kak Dayang, pernah satu kata ini yang tidak asing lagi bagi kami Forum Anak adalah ini. Kamu masih anak kecil, kamu tahu apa? Saya yang duluan merasakan asin garam gitu. Nah, jadi itu adalah tantangan terbesarnya. Dan juga ini yang jadi tantangan terbesar adalah juga ini Kak, stereotip masyarakat dan juga budaya. Budaya kita. Budaya masyarakat kita kan sudah tahu. Contohnya ini pada kalau ibu hamil dan juga lagi dekat HPL nih, budaya dari masyarakat tuh ini loh Kak, minum rendaman rumput Fatimah. Aku pernah dengar. Itu bahaya karena itu katanya nih bikin kontraksi biar cepat lahir. Pada dasarnya itu kontraksinya bukan karena cepat lahir, tapi karena ketubannya kering. Karena konsumsi rumput Fatimah ini. Rendaman Fatimah ini. Jadi ya kembali lagi. Dan juga sama ini tantangan adalah bagaimana tantangannya dari remaja ini ya, mereka bebal itu loh, tau lah kan Kak, apalagi Gen Z nih yang tidak mau terkalahkan, tidak boleh mau digurui. mendengar. Bener, meskipun tidak semuanya ya, tapi banyak Gen Z sendiri mendapatkan banyak teman yang kayak jangankan teman-teman yang di luar kebidanan, pada teman sekelas Jen sendiri masih ada yang tidak mau konsumsi TTD dengan alasan itu tadi. Jadi ya usaha yang kita lakukan adalah tidak lelah untuk mengatakan hal yang sama lagi dan lagi seperti itu Kak Dayang. Kak Jen, ini berarti dari masyarakatnya lagi nih ya, individunya masing-masing. Makanya kesadaran serta pengetahuan tentang ini tuh memang suatu hal yang sangat krusial. Jadi anggapannya gini, ketika dia mendengarkan hal yang sama berulang-ulang dan ulang lagi, anggapannya itu menjadi sesuatu yang seperti kaset rusak terputar dan akhirnya pada suatu saat mereka akan sadar. Harapannya seperti itu sih Kak Dayang. Akan ada saatnya mereka sadar. Benar tapi please jangan terlambat. Sadar jangan terlambat. Bener banget, jangan sampai kamu menyesal deh. Bener ya, beli TTD sekarang. Minum ya hari ini mulai malam ini ya Kak Jen, apalagi remaja-remaja. teman-teman adik-adik
Jen yang masih SMP SMA mumpung masih gratis ya. Benar, gratis lagi. Kalau sudah kayak kita nih Ya bayar. harus nyari lagi. Nyari sendiri ya di apotek. Bener. Oke Kak Jen. Nah, selama di Forum Anak juga pastinya beberapa kegiatan juga bersinergi ya dengan pemerintah tadi Bener. yang Kak Jen bilang. Nah, tapi kalau untuk kebijakan pemerintah sendiri gimana sih pandangan Kak Jen? Udah oke kah juga sama implementasinya di masyarakat gitu di lapangan? Oke, sebenarnya itu ada beberapa kebijakan memang Iya. dan itu masih pada tahun Desember 2023. Oke. Jadi itu sendiri masih ini Kak, masih terlibat langsung Iya. dalam ini rapat perencanaan peraturan daerah di DPRD Kota Tarakan. Nah, dan beberapa poinnya itu tentang stunting. Aha. Dan di sini adalah kebijakan bagaimana peraturan tentang ASI eksklusif 6 bulan Oke. itu diusahakan kepada masyarakat Kota Tarakan khususnya. Wah, ha. Selain itu juga ini Kak terkait pelayanan di puskesmas, baik itu pelayanan pemeriksaan kepada ibu hamil, Ya. kemudian imunisasi dan juga pelayanan kesehatan kepada si bayi ketika lahir ini. Dan juga di Forum Anak ini selain kita bersinergi kepada pemerintah, kita juga bersinergi langsung nih Kak dengan dunia usaha dan juga kelompok-kelompok masyarakat. Nah, sebagai contoh itu untuk dunia usaha sendiri Forum Anak bermitra dengan Pertamina Hulu Indonesia. Kemudian untuk lembaga masyarakat, Forum Anak itu sering nih Kak berkegiatan dengan organisasi-organisasi lain, kemudian juga berkegiatan dengan kelompok penggerak PKK dan juga bahkan juga komunitas-komunitas penggerak literasi. Banyak banget ya ini Bener, perjalanan dan Forum Anak. iya, karena kita mencoba untuk kalau bisa semuanya nih kita coba. Sentuh semua golongan. Iya, kita coba semuanya. Seperti Oke. itu Kak Daya. Nah, dari panjangnya perjalanan juga penyebarluasan kalian ini ya di organisasi juga pemerintah, gimana sih sambutan dan antusias masyarakat terkait keberadaan Forum Anak nih Kak Jen? Aduh, kenapa dia hela napas nih ya? Jadi untuk tahun-tahun akhir ini alhamdulillah sudah mendapat penerimaan yang baik. Alhamdulillah. Kita sempat merasakan pahitnya juga nih Aha, Kak Daya. Kenapa Kak Jen? Sering banget kayak kalian siapa? Ya, kalian siapa? Kalian anak kecil. Contohnya kalau di Forum Anak ini forum yang sangat terjadwal itu adalah Musrembang Kak. Musrembang itu musyawarah pembangunan daerah itu Oke. setiap tahunnya itu Setiap ada. Dulu itu kami sering banget. Kalian kan masih anak-anak, emang kalian mau ngomong apa? Oh my Emang God. kalian tahu apa? Aha. Dan juga itu dari pemerintahannya ya, itu dulu. Oke. Tapi dari masyarakatnya kurang lebih seperti itu juga. Kalian tahu apa? Kayak kalian ini cuman kelompok anak-anak yang sok tahu, yang banyak mau, yang ikut campur, seperti itu sih Kak Wah, penolakan. berat banget sih ini. Iya, penolakannya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ini waktu nih yang membuktikan. Akhirnya ya kami udah mulai dikenal, kemudian udah mulai banyak yang aware dan Iya, juga kami kan itu punya BDH Kak, itu warna Iya. biru. Jadi anggapannya ketika forum-forum diskusi datang Memakai berbaju itu. biru nih, kan tulisannya di belakang nih Kak, Iya. nggak kelihatan. Oh, biru Forum Anak ya. Wah, dikenal Iya, banget. jadi kayak ketika mendapatkan itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Benar. Meskipun ya yang merasakan itu bukan Jen lagi yang merasakan hangatnya itu, tapi Jen juga senang. Jadi akhirnya adik-adik Jen tidak perlu bersusah payah lagi memperkenalkan diri lagi karena sudah cukup dikenal, sudah udah di undang-undang nih kayak seperti itu sih Kak. Oke, berarti semakin dikenal sama masyarakat sudah ya Kak Jen. Benar, dan juga bersyukurnya dari apa yang kita lakukan masyarakat udah lumayan aware nih Kak. Iya, wah, udah mulai menipis tuh yang judge kayak gitu ya. Bener. Semoga kedepannya sudah nggak ada lagi ya Kak Jen. Amin. Nah, gimana untuk fokus di tahun ini dan kedepannya untuk Kak Jen sendiri? Apa sih yang bakal jadi fokusnya? Iya, sebenarnya fokusnya nggak jauh-jauh sih Kak ya dari perempuan dan anak, karena emang
kayaknya dimasuk di kebidanan ya pada dasarnya itu. Oke. Kemudian untuk target sebenarnya Jen tidak punya target yang berharga yang gimana gitu. Ya inginnya hidup sehat, aman, bahagia, sentosa, tidak banyak keributan. Mungkin seperti itu sih Kak, tidak muluk-muluk, sehat alhamdulillah. Amin. Nah Kak Jen, gimana kalau teman Pro 2 sekarang nih kayak tertarik banget deh, ada Kak Jen ya, kayak pengalamannya luar biasa, pengen masuk forum anak. Gimana Kak Jen caranya? Nah sayang banget nih Kak. Apa nih sayangnya? Kan namanya kita nih forum anak ya Kak. Iya, Jadi untuk menjadi pengurus itu berusia 17 tahun dari 13 tahun hingga 17 tahun. Oke. Nah, kemudian mungkin ini pertanyaan juga buat Jen, sering Jen dapatin. Tapi kan kamu udah di atas 17 tahun lagi, kenapa masih di forum anak? Ya karena di sini Jen sudah sebagai fasilitatornya. Okay. Bukan lagi pengurusnya. Dan untuk menjadi seorang fasilitator ya harus berpengalaman minimal 2 tahun sebagai pengurusnya. Oke. Nah, tapi jangan khawatir nih teman-teman. Yeah. Bukan berarti teman-teman gak tergabung dalam forum anak nggak bisa berperan nih, bisa kok tetap. Jadi tetap aja nih mulai dari diri sendiri kemudian ke orang-orang sekitar. Seperti itu ya, berperan lah di tempat kamu masing-masing ya teman Pro 2. Benar, seperti itu. Oke, Kak Jen nih keren banget ya untuk forum anak sendiri, dan semoga juga teman Pro 2 lebih terbuka lagi nih, lebih aware lagi terhadap dirinya juga lingkungan sekitarnya. Bener Kak, untuk masa depan anak-anak Indonesia. Bener, karena kunci dari Indonesia Emas tahun 2045 adalah remaja dan anak-anak pada saat ini. Oke, Kak Jen. Nah, coba kasih satu kalimat ambis dong. Apa sih misi besar Kak Jen sebagai fasilitator Forum Anak Nasional? Iya. Oke, misinya adalah pengennya anak-anak ini tidak disepelekan lagi dan juga bukan menjadi sesuatu yang kayak bukan fardu kifayah yang yang dilakukan satu orang kemudian gugurlah kewajiban yang lainnya. Tapi di sini terkait pembunuhan anak-anak apalagi stunting ini adalah kewajiban kita semua. Oke. Apalagi perempuannya. Tapi yang laki-laki kalian jangan bersenang hati. Kalian juga harus berperan. Iya, ngapain tuh kami Kak Jen? Kami nggak konsumsi TTD kan? Enggak ya. Enggak, justru buat nih yang punya pacar nih, ingetin lah pacarnya. Fungsinya laki-laki ya di sini. Bener. Atau enggak kalau kan sering nih ya kalau orang pacaran tuh gopet-gopetin ya, tapi kan nggak punya pacar sih. Aduh, yuk bisa daftar di sini pacarnya Kak Jen. Enggak ya? Nanti tidak untuk saat ini. Enggak sekarang ya. Bener. Oke, mundur dulu. Nanti ya sahabat. Oke, jadi boleh nih gofoodinnya makan makanan yang sehat, mungkin salad atau apa gitu boleh sih, seblak sekali-kali aja dan keseringan. Terus boleh nih pacarnya diajakin jogging gitu, diajakin olahraga. Nih jam segini udah pas banget ya Kak Jen ya. Iya, kebetulan jam olahraganya tadi pagi sih. Wah, Kak. pagi ya. Bener. Wah, aktif sekali Kak Jen ya untuk hidup. Harus balance dong Kak. Harus balance. Kita usahakan kebalancenan itu. Bener, biar nggak jadi pemuda jompo ya. Iya bener, meskipun sudah olahraga tapi masih jompo. Aduh, curhat nih Kak Jen. Oke, last question. Sebagai fasilitator Forum Anak Nasional, provinsi juga kota ya. Iya benar. Nah, apa sih pesan dan harapan seorang Nurjanah Ridwan terhadap para remaja, juga para anak muda di Indonesia dan khususnya juga di Kota Tarakan? Oke, pesan aku nggak muluk-muluk. Oke. Guys, tolong jaga kesehatan kalian, makanannya dijaga, olahraga, tidurnya jangan begadang mulu. Jadi hal-hal kecil yang berguna untuk diri kalian itu pada nyatanya itu akan mengambil peran nih di keberlangsungan Indonesia. Oke, siap Kak Jen. Wah, keren. Tepuk tangan dulu teman Pro 2 kepada Kak Jen di hari ini. Thank you so much Kak Jen udah hadir di sini sebagai fasilitator Forum Anak Nasional, dan banyak banget
banyak banget pengetahuan dan ilmu yang aku pribadi dapatkan Kak Jen, juga teman Pro 2 pastinya. Dan semoga bisa membuka mata kita ya sebagai anak muda Indonesia untuk bisa menyelamatkan nih generasi penerus bangsa. Bener Kak Dayang, jangan hanya buka mata sih. Kalau lagu ini Jen pernah Ya. dengar, bukalah Hati, hatimu. bener Kak Jen, mata dan hati. Oke Kak Jen, semoga sukses ya. Amin. Kedepannya keren banget Kak Jen, jadi panutan aku banget juga nih. Dan Kak Jen, semoga kedepannya juga untuk forum anak bisa sukses selalu. Amin. Ya, dan Kak Jen juga lancar nih untuk kuliahnya. Amin paling serius. Oke teman Pro 2, sudah sampai sini tapi karena kita di penghujung waktu ya Kak Jen. Sayang banget ya Kak Iya, Dayang. Bener rasanya kayak masih pengen cerita pengen nih. ya. Kapan-kapan datang lagi dong Kak Jen ya. Boleh. Iya, ditunggu nih kedatangan kembali Kak Siap. Jen. Oke Kak Jen, say bye dulu dong sama teman Pro 2. Sampai jumpa teman-teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sampai di sini Kak Jen nemenin kamu. Tapi tenang aja karena aku Dayang masih di sini sampai jam 8 malam nanti. Masih di segmen Sore Ceria. So, don't go anywhere. Stay tuned. Bye bye. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM,